warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Hirdiansyah, NPM 18060044 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prinsip Lampung. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh inspiratif dalam bidang keagamaan, yaitu dengan Umi Mahrum. Pertama, dipersilakan untuk Umi Mahrum menyebutkan biodatanya terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, nama saya Mahrum Hamsyah, alamat saya di Banyumas. Untuk tempat tinggal saya kebetulan berdekatan dengan TPA Azharani. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Umi untuk membagi waktunya antara keluarga, mengaji, dan sekolah? Untuk membagi waktu itu sebenarnya menyesuaikan, Ya. karena saya juga seorang mahasiswa pelajar seperti itu. Jadi untuk waktu untuk mengaji, sekolah, dan untuk waktu keluarga itu, kalau untuk sekolah itu memang menyesuaikan. Kita tidak pernah bisa meminta kita harus sekolah pagi ini sampai ini, karena kita mengikuti jadwal dari dimana kita belajar gitu. Nah, untuk waktu mengaji itu memang karena kebetulan TPA yang saya jalankan ini, TPA Azhar ini, dia masuknya sore. Jadi ya, kalau misal saya masih kuliah itu pulang siang masih bisa sore. Namun jika memang ada kegiatan sore seperti itu, memang sebelumnya saya sudah izin sama ahlinya lain, karena tidak hanya saya yang mengajar. Jadi kita saling melengkapi seperti itu. Lalu untuk waktu bersama keluarga itu memang sesempatnya kita di rumah. Misal kita di rumah memang lagi tidak ada kegiatan belajar atau sekolah atau mengaji, jika bertemu keluarga ya memang kita menghabiskan bersama keluarga, atau bisa pada malam hari seperti itu. Terima kasih untuk jawaban ini. Untuk selanjutnya, mengapa lebih memilih mengaji dibandingkan dengan teman-temannya nih, Umi? Teman-temannya kan biasanya sebaya Umi kan biasanya lebih suka nongkrong-nongkrong, jalan-jalan yang tidak jelas kayak itu, Umi. Bagaimana, Umi, penjelasannya? Untuk itu menurut saya kembali kepada diri masing-masing. Karena anak muda zaman sekarang banyak yang suka nongkrong-nongkrong, itu mungkin bisa disebabkan karena dari diri mereka pribadi yang memang suka dalam hal seperti itu, ataupun karena pengaruh lingkungan. Kebetulan alhamdulillahnya dari pengaruh lingkungan sehari-hari saya, alhamdulillahnya saya berada di lingkungan yang memang mendukung untuk saya melakukan kegiatan dalam bidang keagamaan seperti itu. Jadi memang dari dulu itu saya sudah dididik untuk dari kecil ikut kegiatan TPA. Kalau malam itu di masjid. Jadi memang sudah kegiatan sehari-hari memang sudah dalam bidang agama seperti itu. Dulu jadi, emang pernah ikut Risma ya, Umi? Iya, untuk di masjid seperti itu. Alhamdulillah dipercayakan seperti itu. Jadi untuk kegiatan nongkrong tidak ada kepikiran untuk hal seperti itu. Ya, lebih baik untuk kegiatan yang positif ya. Oke. Untuk TPA ini, TPA namanya apa, Umi? Untuk TPA namanya TPA Azhar. Untuk sejarahnya Umi itu mengikuti TPA ini gimana sih, Umi? Jadi sejarahnya itu dulu awalnya waktu saya kelas 3 SMK itu sudah ditawari sama Umi yang menjadi pendiri sekaligus ngajar di TPA untuk ikut andil dalam kegiatan TPA ini. Namun waktu itu saya memang kelas 3 SMA itu kan masih sibuk-sibuknya seperti itu. Nah, jadi saya merasa nantinya jika saya mengajar di TPA saya tidak akan maksimal. Jadi saya memilih untuk tidak ikut mengajar, dan setelah itu saya lulus, saya ingin melanjutkan kuliah di Bandar Lampung, namun Allah menakdirkan saya untuk tidak kuliah di sana. Jadi ya saya tetap kuliah di sini. Jadi
Saya kembali ditawarkan oleh Umi untuk mengajar kembali di TPA Azhara, dan saya menerima tawaran itu karena menurut saya ilmu yang selama ini saya cari tidak akan bermanfaat jika saya tidak mengamalkannya seperti itu. Ya, emang sudah ditakdirkan, emang Ya, disuruh di sini aja. Untuk selanjutnya pengalaman apa yang Umi dapatkan ketika mengajar di sini yang tidak bisa Umi lupakan gitu? Pengalaman mengajar di sini banyak sekali sih kalau diceritakan. Ya, salah satunya Umi yang paling besar menurut Umi. Untuk pengalaman yang paling berkesan sih lebih ke sabarnya, karena untuk mengajar di TPA ini kan mayoritas itu ya memang isinya anak-anak Iya, dengan benar. sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ada yang memang penurut, ada pula yang memang bandel kalau dibilangin. Jadi sabar, kita harus bisa sabar. Bagaimana cara mengajar mereka agar bisa mengerti apa yang kita ajarkan dengan sifat mereka seperti itu. Jadi apalagi kita sebagai anak muda pasti Iya, kan benar. mood-moodan kalau lagi Benar. Kalau lagi galau, lagi sedih, lagi enggak, apalagi lagi banyak tugas ya iya, Umi, ya. banyak tugas itu kan pikirannya udah capek, campur. tapi bagaimana sih caranya kita harus bisa sabar menghadapi anak-anak yang memang sangat aktif seperti itu. Jadi banyak pengalaman, yang mungkin selama saya mencari ilmu, banyak pengalaman yang memang saya dapatkan di TPA ini yang tidak saya dapatkan di tempat lain, atau tidak saya dapatkan ketika saya memang sedang mencari ilmu. Jadi ada ilmu-ilmu baru yang saya dapat. Oh, iya. Nah, untuk yang terakhir nih Umi, pertanyaan dari saya, pesan dan kesannya untuk anak-anak muda sekarang ini agar lebih giat untuk menuntut ilmu, apalagi dalam bidang keagamaan ini. Pesan untuk anak-anak muda, tetaplah rajin menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi kita juga harus seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan kita harus pinter nih di sekolah, kita harus dapat ranking 1, dapat juara. Itu tidak ada artinya jika kita tidak tahu dalam ilmu agama, karena tujuan kita hidup di dunia juga adalah untuk kembali kepada Allah dan menuju ke surganya Allah. Jadi untuk menuju surga pun kita perlu ilmu, yaitu ilmu agama. Jadi ilmu agama itu penting, dan ilmu dunia itu penting. Ilmu dunia untuk kita hidup di dunia, dan ilmu agama untuk kita kembali kepada Allah di surga kelak, insyaallah. Oh ya. Baik Umi, mungkin itu aja pertanyaan dari saya, mungkin sedikit karena waktunya emang ditentukan oleh panitia. Terima kasih waktunya Umi dari saya. Itu aja.